Bismillahirrahmanirrahim. Baik, perkenalkan nama saya Toto Rohimin. Saya dari program studi Teknik Informatika angkatan 2021 dengan nomor induk mahasiswa 202113100042. Di sini saya akan mempraktekkan dan menjelaskan tugas dari mata kuliah manajemen proyek perangkat lunak. Tugas ini tentang pembuatan suatu struktur rincian kerja atau sering disebut WBS dalam Microsoft Project. Mari kita langsung saja praktekkan. Baik, di sini saya sudah mempraktekkan mengenai tugas dari MPPL, yaitu pembuatan WBS di Microsoft Project, atau bisa disebut juga struktur rincian kerja. Nah, WBS di sini tentang sebuah sistem simpan pinjam operasi pegawai di suatu perusahaan. Nah, di sini ada 7 perancangan atau manajemen dalam pembuatan suatu proyek dalam perangkat lunak, khususnya dalam sistem simpan pinjam koperasi. Nah, yang pertama ini ada inisiasi proyek. Pada inisiasi proyek ini ada 2 sub gitu. Yang pertama itu identifikasi kebutuhan koperasi pegawai dan pembentukan tim proyek. 2 hal ini sangat dibutuhkan dalam suatu inisiasi proyek. Kemudian ada perencanaan, ada analisis kebutuhan sistem, kemudian ada penyusunan, ada penjadwalan, kemudian ada desain sistem. Ada 3 sub: identifikasi fitur, pembuatan desain database, kemudian pembuatan desain antarmuka pengguna. Dan seterusnya ini ada pengembangan, kemudian implementasi, operasional, dan penutupan proyek. Kemudian di samping kanan ini ada durasi, atau kita ketika membuat suatu proyek atau untuk memanajemen waktunya, kita harus mempunyai waktu. Misal di sini inisiasi proyek itu 13 hari. Nah, dibagi 2 sub. Nah, yang pertama ini ada identifikasi kebutuhan koperasi pegawai. Kita membutuhkan waktu 6 hari. Dan pembentukan tim proyek membutuhkan 7 hari. Kemudian seterusnya ke bawah hampir seperti atau sama dengan di atas. Nah, di sini ada di samping kanan lagi ada start. Nah, start di sini ini waktu mulai pengerjaan suatu proyeknya. Misal kita contoh kita mulai di sini tanggal 17, kemudian
Nah, di sini di samping kanan ada finish atau akhir dari eh, proyek yang telah dilaksanakan. Di sini misalkan tanggal 3 bulan Mei tuh. Jadi ada, kalau kita membuat suatu manajemen harus ada durasi waktu harinya, kemudian ada tanggal mulai dan tanggal selesai. Dan ini ada predesesor. Predesesor ini digunakan untuk eh, integrasi atau relasi dari task name. Misalkan ini task name 1 dan task name 2. Jadi di sini jelas. Jadi task name identifikasi kebutuhan operasi pegawai terhubung dengan pembentukan tim proyek. Kemudian dan seterusnya. Jadi inilah yang dapat saya jelaskan mengenai struktur rincian kerja di sistem simpan pinjam koperasi pegawai di suatu perusahaan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kata atau ucapan yang tidak dimengerti dan banyak kurangnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Baik, praktikum dan penjelasan mengenai struktur rincian kerja tentang sistem simpan pinjam koperasi pegawai di suatu perusahaan kelas selesai, dan mohon maaf bila ada kesalahan tentang praktikum dan penjelasannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.